Menurut Kepala PPATK ada beberapa hal yang dianggap janggal dalam rekening BG. Apa saja? Menurut Muhammad Yusuf, Kepala PPATK tersebut, pemirsa, kita simak grafis berikut ini. Di antaranya yang pertama, jika uang itu merupakan pinjaman dari pihak swasta luar negeri, kenapa diberikannya dalam bentuk rupiah? Yang kedua, pinjaman yang disebut untuk bisnis perhotelan diberikan tanpa agunan untuk anak berumur 19 tahun. Dan yang ketiga, mengapa pinjaman yang begitu banyak itu diberikan dalam bentuk tunai? Menjawab ini pertanyaan-pertanyaan kenapa tadi kira-kira gimana? Ini yang namanya suspicious transaction itu. Jadi memang istilah transaksi mencurigakan itu kalau kita memang dari PPATK, karena memang badan kita namanya PPATK, Financial Intelligence Unit kita adalah PPATK. Lembaga seperti PPATK itu hampir muncul semua di semua negara yang sudah mempunyai undang-undang anti pencucian uang. Ada rezim anti pencucian uang itu memang kemudian ada lembaga-lembaga seperti PPATK itu. Sehingga memang istilah itu sebetulnya kan istilah itu ya sejak awal pun juga ada, hanya memang di dalam secara spesifik dalam Undang-Undang Pencucian Uang dikatakan bahwa adanya yang namanya transaksi yang mencurigakan. Justru munculnya tindak pidana pencucian uang itu adalah bahwa ada kemungkinan misalnya badan seperti PPATK memberikan transaksi-transaksi mencurigakan, apakah nanti diberikannya kepada Mabes Polri, kepada Polri, apakah kepada kepolisian, apakah kepada BNN misalnya ya, ada berapa Tapi penyidik. Kalau menyangkut perwira di Mabes Polri ya seyogyanya diberikan juga dong misalnya. Ya, di sana kan di sana lah PPATK kan bisa memberikan kepada yang menurut PPATK yang memang signifikan, relevan dengan hal itu gitu, karena diberikan. Bisa saja menurut saya ya Pak, maaf ya Pak, bisa saja PPATK memberikan kepada KPK, karena itu kalau saya sih, kalau misalnya ini berkaitan dengan polisi ya berikannya kepada KPK saja gitu, supaya tidak ada. PPATK nggak percaya sama Mabes Polri begitu? Bukan, supaya tidak ada konflik of interest atau supaya ini ya lebih baik begitu. Atau PPATK takut malah nanti Bareskrim bikin temuan baru yang bertentangan gitu? Oh malah bagus kalau bertentangan ya tidak ya, pertemuan baru gitu ya. Jadi sebetulnya begitu. Jadi ada transaksi yang mencurigakan. Awalnya itu yang diketahui oleh rezim anti pencucian uang dengan memunculkan PPATK adalah awalnya ada transaksi mencurigakan seperti ini besarnya atau seperti ini anehnya. Tapi kan gitu Pak Rodi tadi katakan sebenarnya temuan awal kan dari internal polisi ini memang tidak ditemukan satu hal yang bisa membuat entry point bahwa ini mencurigakan. Bukan, gitu. Maksud saya atau gini, tidak wajar. Maksud saya gini, saya ingin memberikan satu gambaran kepada masyarakat, kepada penegak hukum juga gitu ya, mungkin di daerah ya Pak ya, mohon maaf, keberadaan kenapa istilah transaksi mencurigakan dari PPATK, dan itu adalah nilai yang sangat signifikan dengan ditemukannya rezim pencucian uang adalah misalnya kita tidak tahu adanya kejahatan, tidak tahu adanya korupsi tadinya, tapi justru munculnya dari rekening mencurigakan tersebut. Jadi dari rekening mencurigakan tersebut didalami kalau menurut PPATK ini mencurigakan, ini terindikasi pidana, tapi memang belum bukan bukti ya. Kemudian diberikan kepada penyidik-penyidiknya yang relevan tersebut. Kemudian oleh penyidik tersebutlah, misalnya seperti tadi tahun 2010, 2009 oleh Bareskrim didalami ternyata tidak. Tapi saya tadi menurut Pak Roni kan kemudian ada data yang diberikan kepada KPK tahun 2013 itu berbeda dengan di kepolisian yang dari PPATK. Saya pikir bisa saja karena mungkin ada temuan baru juga, bukan jangan sampai data sama. Tidak mungkin. Itu gimana sih kok bisa tidak sampai mungkin, mungkin ada transaksi yang lain lagi gitu lah. Tapi yang kali ini diberikannya kepada KPK, mungkin seperti itu. Tetapi tidak diberikan ke Mabes Polri juga gitu. Tidak diberikan, itu saya tidak tahu, tidak diberikan yang jelas. Saya tidak tahu bentuk komunikasinya Pak Roni antara PPATK, KPK dengan Mabes Polri. Apakah ada misalnya koordinasi yang dilakukan secara rutin terkait juga bagaimana komunikasi data-data temuan dari masing-masing lembaga ini, Pak? Ya, sebenarnya sudah ada kerjasama, MOU sudah ada. Baik Mabes Polri dengan PPATK maupun juga Mabes Polri dengan KPK. Dan kalau kita lihat kerjasama dengan KPK kan juga sudah cukup baik ya. Nah, ketika KPK menemukan tahun 2013 perkembangan dari hasil penyelidikan terhadap laporan yang diterima tahun 2010, kemudian meminta data lagi kepada PPATK,
seyogyanya kan KPK juga mengecek karena ada kewenangan yang melekat di KPK itu asistensi, ya, kemudian koordinasi, supervisi dalam rangka ini sebagai trigger mekanisme untuk membangun kemampuan penyidikan Polri di bidang tindak pidana korupsi. Nah, kalau itu dilaksanakan sejak awal koordinasi itu dengan menanyakan hasil pemeriksaan yang terdahulu seperti apa ya, misalnya ya, kan bisa dengan gelar perkara, betul, dengan ekspos. Jangan-jangan ada ketok-ketok gini Pak Roni, kalau misalnya nih PPATK nih punya data terkait dengan perwira tinggi di Mabes gitu kan, kalau dikasihkan ke Mabes nanti ada upaya untuk perlawanan dari Mabes untuk melindungi perwira tinggi tersebut. Jadi sudahlah, biarkan KPK saja yang telusuri. Oh ya, artinya oke, itu kan PPATK. Iya, masa tidak saling percaya kan tiga institusi sudah saling MOU. Ya, artinya gini, PPATK kan memberikan data kepada KPK karena KPK minta. Iya. Nah, Mabes nggak minta. lah, kan tidak. Jadi gini, KPK Karena tidak tahu ada. KPK meminta itu berkaitan dengan laporan yang mereka tangani. Betul. Kemudian membutuhkan data, ya, kemudian diberikan. Iya. Dan Pak Yusuf juga mengatakan bahwa data itu belum pernah diberikan kepada Polri. Artinya pada awalnya itu juga tidak masuk transaksi yang mencurigakan. Tapi Mabes boleh minta dong Pak, dibutuhkan atau tidak kalau menyangkut perwira tingginya? Kalau Mabes Polri tahu ada hal-hal yang mencurigakan. Berarti dasarnya tadi yang internal tidak ada kan? Jadi tidak perlu minta gitu. Jadi tidak meminta, ya. Kemudian KPK kan sudah meminta. Iya. Artinya ketika KPK juga memiliki, KPK kan bisa koordinasi. Sehingga tidak ada kesan seolah-olah proses penyelidikan yang dulu itu tidak benar. Nah, Pak Roni, 2010 hasilnya tidak ada yang mencurigakan dari internal Polri. Tidak PPTK ada kan yang tidak wajar. tidak wajar. Semua wajar. Betul. PPTK kan juga tahu kan Pak bahwa Mabes Polri sudah melakukan penelitian gitu kan. Harusnya ketika PPATK ada temuan, dia juga kasih tahu dong, loh kan 2010 Pak Roni di Mabes katanya semua wajar-wajar saja gitu. Datanya berbeda. Jadi gini loh, PPATK ketika diminta oleh KPK, yang diberikan beda. Yang diberikan itu yang sesuai diminta KPK, yang berbeda dengan yang diberikan ke Mabes Polri. Datanya berbeda, ya. Artinya begini. Tapi objeknya sama, BG. Ya beda. Enggak lah, pasti beda. Iya, maksud saya orangnya sama. Ya, orang sama. Tapi datanya berbeda. Yang diberikan ke Mabes Polri tadinya kan dicurigai, akhirnya wajar, ya. Kemudian KPK mendapatkan informasi, ya, dari masyarakat, ya, itu rujukannya. Karena mendapatkan informasi ini, mereka menyelidiki, mereka butuh data, mintalah laporan hasil analisis yang pernah ditunjukkan panjang tebal itu, ya. Yang belum pernah diberikan ke Mabes Polri. Dan PPATK juga belum pernah menginformasikan ke Mabes Polri. Nah ini kan ya, artinya PPATK itu bertanya tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi itu, yang dicurigai tadi itu oleh PPATK itu belum pernah diserahkan ke Mabes Polri. Diberikan kepada KPK karena diminta oleh KPK. Nah, oke, kalau kita bicara tentang taktis untuk kerahasiaan, bisa saja KPK beralasan seperti itu. Tapi dalam rangka menguji tentang penyelidikan terdahulu ada kaitan atau tidak, kan bisa saja ada koordinasi. Artinya ini laporan yang tahun 2010 kan baru bisa dibuktikan dan ditetapkan seseorang sebagai tersangka itu setelah tahun kelima. Ya itu kan cukup lama ya, cukup lama. Dan ini kan belum tentu pencucian uang ini. Ya kan? Kan berkaitan dengan gratifikasi. Iya, betul. Gratifikasi ini belum jelas kasus pokoknya apa. Gratifikasi itu bisa, Pak. Kita ketika ada undang manten, kita kasih kado, ya, uang. Ampau. Yang nilainya itu kalau berlebihan, itu bisa masuk gratifikasi yang harus dilaporkan. Yang tidak wajar dimasukkan ke
kas negara katakanlah. Nah, itu model seperti itu. Ini bukan kerugian kekayaan negara ini. Iya. Jadi bisa saja gratifikasi sampai sekian puluh miliar ya Pak ya? Ya enggak, iya. Nah, Itu ini kan kan kalau panjang namanya gratifikasi. Iya, karena Iya. berkumpul kan, akumulasi kan, numpuk gitu kan. Memang susah jadi pejabat publik ya Bu ya. Sebetulnya Terima kalau- angpo aja. Kalau memang dibatasi. gratifikasi sebetulnya KPK lebih mudah, tapi KPK tidak pernah menggunakan pasal 12B besar. Kalau memang ada gratifikasi, jadi kan gratifikasi itu adalah sebenarnya sama suap juga kan, gratifikasi kepada pejabat negara, pejabat PNS, penyelenggara negara disebut sebagai suap, dianggap juga sebagai suap, yaitu ketika yang 10 juta kurang dari 10 juta dan di atas 10 juta. Yang kurang dari 10 juta itu dibuktikan oleh jaksa, kalau yang lebih dari 10 juta oleh yang bersangkutan gitu. Nah, mestinya pakai ini saja gitu ya. Ini kan lebih mudah misalnya pakai ini Berarti kan gratifikasi. harus ada pelaporan dong. Kalau yang Tadi dari yang pertanyaannya bersangkutan. apakah ada pencucian uang apa tidak? Ini begini, kalau saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya di dalam teorinya tidak mungkin ada pencucian uang tanpa ada kejahatan asal. Kaitannya dengan kasus ini adalah korupsi ya, apakah itu bentuknya gratifikasi pasal 5 ataukah pasal 12 huruf A, huruf B ya, huruf B kecil yang maksud saya. Bu Yenti, ini menarik. Tidak mungkin ada pencucian kalau tidak ada kejahatan asal. Tapi kita akan bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Kita break dulu ya. Baik, pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.